Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dalam Gema Paulus edisi 19 November 2025 bersama saya Romo Stefan OFM. Pada hari ini kita merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu ia baru akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk mendagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh, dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil, juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pada hari ini, melalui Injil Lukas, Tuhan memberikan perumpamaan tentang seorang bangsawan yang pergi untuk menerima tahta kerajaan dan meninggalkan 10 hamba dengan masing-masing 1 uang mina, modal yang sama, dengan pesan, pakailah mina itu untuk berdagang sampai ia datang kembali. Ketika bangsawan itu kembali sebagai raja, ia meminta pertanggungjawaban dari para hambanya.
Dalam perumpamaan ini kita melihat dua orang yang berbeda. Orang yang mengembangkan karunia dan orang yang tidak mengembangkan karunia tersebut. Orang pertama menunjukkan tanggung jawab dan kesetiaan. Mina melambangkan karunia, talenta, waktu, harta, kesempatan, atau bahkan iman dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita hanya menyimpannya, tidak mengembangkannya, atau kita menggunakannya untuk melayani dan memuliakan Tuhan? Atau kita bagian dari hamba yang berpikiran negatif dan ketakutan? Kedua sikap ini, ketakutan dan pandangan negatif terhadap Tuhan atau kehidupan, dapat melumpuhkan kita, membuat kita tidak berani mengambil risiko untuk melayani atau berusaha. Ketidakaktifan ini dinilai sebagai kejahatan karena menyia-nyiakan karunia yang telah diberikan. Dalam hal ini kita mempelajari prinsip hukum kerajaan Allah. Keputusan akhir Sang Raja sangat tegas. Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Ini bukan tentang jumlah yang kita terima, melainkan tentang kesetiaan dan inisiatif kita dalam menggunakan apapun yang kita miliki. Mereka yang setia dalam hal kecil akan dipercayakan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Perumpamaan ini tidak hanya berkaitan dengan yang kita sebut sebagai potensi atau talenta, profesionalitas, tetapi terutama mengenai kedatangan Sang Raja, berkaitan dengan akhir zaman. Perumpamaan ini disampaikan karena orang-orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Kisah ini mengingatkan bahwa ada periode waktu antara kepergian Yesus, yaitu kenaikannya ke surga, dan kedatangannya kembali sebagai Raja, atau kita sebut sebagai parusia. Apa yang kita bisa renungkan? Dalam masa penantian ini, sebelum akhir zaman, kita dipanggil untuk tetap sibuk, berdagang, bekerja, berusaha, dengan karunia yang telah diberikan, bukan hanya menunggu secara pasif. Maka Paulus mengatakan, yang tidak bekerja, jangan diberi makan. Pertanyaan yang bisa kita renungkan adalah, jika Tuhan datang hari ini sebagai Raja, apakah Dia akan mendapati kita sedang berdagang, sedang sibuk, sedang bekerja, sedang berusaha, dengan mina yang telah diberikan? Ataukah kita menyimpannya, memendamnya karena ketakutan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami karunia-karunia-Mu. Bantu kami Tuhan untuk menggunakannya, mengusahakannya, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, agar kami menjadi garam dan terang dunia, agar kami menghasilkan buah yang melimpah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.